Halo Nevro Friends, ini banyak banget yang nanya tentang hemodialisis dan peritoneal dialisis. Itu sebetulnya adalah suatu pilihan atau sebenarnya gimana gitu? Hemodialisis dan dialisis peritoneal ini adalah contoh dua dari tiga terapi pengganti ginjal yang sempat saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sebenarnya hemodialisis sama dialisis peritoneal ini konsepnya sama, yaitu konsep cuci darah melewati suatu membran. Membran ini kalau di hemodialisis adalah membran yang ada di alat ya, jadi ginjal buatannya itu berupa membran yang ada di alat. Sedangkan kalau dialisis peritoneal ini membrannya menggunakan selaput perut atau peritoneum dari si pasien. Nah, sekarang yang ditanyakan, apakah seorang pasien gagal ginjal kronik yang sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal, ini dia bisa memilih kalau untuk cuci darah ya. Misalnya dia belum bisa transplantasi ginjal atau dia memang belum memenuhi syarat atau banyak sekali halangan atau hambatan untuk melakukan transplantasi ginjal, pasti pilihannya dua ini. Nah, apakah seorang pasien gagal ginjal kronik ini dia bisa memilih mau memilih pakai hemodialisis atau memilih menggunakan peritoneal dialisis? Sebenarnya, kedua metode ini tidak bisa asal dipilih ya, karena ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Misalnya, kalau hemodialisis, karena dia dilakukan dengan menggunakan satu mesin, maka yang bisa mengoperasikan mesin itu tentunya adalah tenaga kesehatan terlatih. Jadinya hemodialisis hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, itu kekurangannya ya kalau misalnya pasiennya itu masih mobile, masih ingin bekerja, masih ingin sekolah, dia mau tidak mau harus meluangkan waktu paling tidak seminggu bisa 2 kali untuk ke rumah sakit selama kurang lebih 4-5 jam untuk menjalani hemodialisis. Jadi untuk hemodialisis itu kelemahannya ya. Kelebihannya sebenarnya si pasien nggak ribet gitu. Jadi ya dia tinggal datang ke rumah sakit 4-5 jam, dia dilakukan cuci darah, habis itu dia pulang lagi. Jadi seperti ya dia hanya bawa badannya aja ke rumah sakit, tidak perlu ngapa-ngapain gitu ya, karena semua yang mengerjakan adalah tenaga kesehatan. Ya selain itu kalau hemodialisis itu juga ngaturnya gampang ya, artinya gini, kalau misalnya ada suatu masalah di kondisi di tubuh pasien, misalnya masalah bengkak atau masalah sesak karena di paru-parunya banyak air, atau misalnya ada kadar-kadar elektrolit yang terlalu tinggi, misalnya hiperkalemi, atau ada kreatinin yang terlalu tinggi, ureum yang terlalu tinggi, nah itu akan dengan mudah diatur menggunakan mesin. Karena tinggal di set aja gitu ya, ini mau kalau bengkak itu artinya dia kelebihan air, mau diambil berapa cairannya itu bisa diatur dengan mudah. Nah, ini berbeda dengan dialisis peritoneal. Sedangkan untuk dialisis peritoneal ini kelebihannya dia ini tidak dilakukan di rumah sakit. Jadi dilakukannya di rumah karena nanti si pasien itu akan dipasang suatu selang yang akan dilakukan penggantian cairan ya, dan itu dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi memang kelebihannya si pasien ini masih bisa beraktivitas sehari-hari tanpa harus meluangkan waktu ke rumah sakit, tapi yaitu disambi untuk dalam sehari itu dia melakukan beberapa kali pergantian cairan. Jadi cairannya itu digantinya juga otomatis ya, karena adanya perbedaan tekanan, karena adanya nanti perbedaan konsentrasi dari cairan, nanti sampah-sampah yang berlebihan di dalam tubuh yang nggak bisa keluar lewat ginjal itu akan dipindahkan langsung ke cairan itu dan tinggal diganti rutin. Nah, sebenarnya dialisis peritoneal tuh seperti itu. Cuman kelemahannya ya akhirnya jadi lebih ribet ya untuk pasien karena si pasien juga harus belajar bagaimana cara mengganti cairan. Jadi ya dia harus mengganti sendiri, dia harus tahu kapan dia harus ke rumah sakit. Lalu juga kelemahannya lagi agak sulit untuk mengatur ya, karena kan ini kan sifatnya alamiah dalam tanda kutip kan kita menggunakan suatu membran selaput perut, jadi ya itu kan perpindahan zat, perpindahan cairannya itu berlangsung secara alami sesuai perbedaan tekanan dan perbedaan konsentrasi. Jadi kalau ada kondisi misalnya orangnya terlalu bengkak atau sesak dalam kondisi gawat darurat itu nggak bisa menggunakan dialisis peritoneal yang
biasa dilakukan. Nanti kapan-kapan saya akan jelasin sebenarnya dialisis peritoneal itu macam-macam ya. Nah, yang digunakan selama ini di rumah itu adalah continuous ambulatory peritoneal dialisis atau CAPD. Jadi itu memang dilakukan di rumah dan dilakukan secara mandiri oleh pasien. Selain itu kelemahannya lagi, ya memang karena ini menggunakan suatu membran alami dari selaput perut, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin agak sulit untuk bertahan lebih lama. Artinya gini, karena membran itu adalah membran alami, jadi misalnya sekali saja terkena suatu keradangan atau infeksi yang kita sebut peritonitis, itu nantinya akan tidak bisa dipakai lagi membrannya. Jadi kalau kejadian seperti itu ya mau tidak mau si pasien ini harus kembali lagi ke hemodialisis. Kalau untuk kualitas hidup ya sebenarnya tergantung ya. Jadi kualitas hidup pada pasien-pasien gagal ginjal kronik yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal itu tergantung banyak faktor. Memang salah satunya adalah seadekuat apa dilakukannya cuci darah tersebut. Jadi dengan semakin bersihnya darah yang dicuci itu sebetulnya juga sangat berkaitan dengan kualitas hidup baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari hemodialisis dan dialisis peritoneal ini sebenarnya sama-sama bisa memberikan adekuasi cuci darah atau dialisis yang baik, ya tergantung kerjasama antara pasien dengan tenaga medis atau dokter dan perawatnya ya. Jadi pada prinsipnya, Nefrofriends, hemodialisis dan dialisis peritoneal ini tidak semudah itu bisa dipilih mau yang mana gitu ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi memang sekarang untuk dialisis peritoneal ini bisa dijadikan alternatif pada saat memang hemodialisis itu mulai antri ya, mulai mungkin di tempat manapun itu sudah mulai penuh. Jadi boleh menjadi suatu alternatif yang sebenarnya sifatnya sementara karena tadi itu dialisis peritoneal itu jarang sekali yang bertahan lama. Karena sekali terkena infeksi, maka membran selaput perut itu juga tidak bisa digunakan lagi. Jadi semua orang yang akhirnya memilih atau menggunakan dialisis peritoneal, tetap dia juga harus siap suatu saat dia membutuhkan hemodialisis.